Abraham melihat, memperkatakan, dan menerima. Jadi kita akan sama-sama melihat kisah Abraham hari ini. Ada 3 fase yang saya akan bawa kita melihat di dalam kehidupan Abraham, saudara. Mari kita buka Kejadian pasal yang ke-13. Setelah Lot berpisah daripada Abram. Jadi kapan Lot itu berpisah? Latar belakangnya adalah Abram dan Lot ini sama-sama kaya. Dua-duanya sama-sama diberkati. Dua-duanya orang benar. Tapi Abram orang benar yang hidup takut akan Tuhan. Orang benar yang mau selalu datang sama Tuhan. Tapi Lot orang benar, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Hidupnya digerakkan oleh dagingnya dia sendiri. Makanya ketika mereka sudah sama-sama kaya, sama-sama diberkati, mereka punya kambing domba begitu banyaknya, terjadi perselisihan seperti ada persaingan bisnis antara pegawai-pegawainya, terjadi pertengkaran. Maka Abram bilang sama Lot, begini Lot, sonde baik kalau ketong bertengkar gara-gara hanya soal bisnis. Begini, kalau lu pi kanan, beta pi kiri. Kalau lu pi kiri, beta pi kanan. Ya kan? Nah, singkat cerita Lot karena dia digerakkan oleh kedagingannya. Dia digerakkan oleh mata jasmaninya. Dia lihat tempat basah. Tempat yang bisa menghasilkan cuan buat dia. Dia lihat lembah Yordan, itu yang subur. Lembah Yordan itu yang dipenuhi air, tapi dia tidak tahu komunitas yang ada di lembah Yordan itu adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam dosa. Akhirnya apa? Dia pindah ke situ, saudara. Nah, Abram, setelah Abram pisah dari Lot, berfirmanlah Yahweh atau Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, ke barat, utara, dan selatan. Jadi ini sebenarnya gambaran tentang salib, saudara. Sebab seluruh negeri yang kau lihat, katakan kau lihat. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Dan kepada keturunanmu untuk, saya mau tanya sama saudara, kalau dari kalimat ini mana lebih dulu? Diberikan dulu baru dilihat atau dilihat dulu baru diberikan? Jadi Tuhan suruh Abram apa? Lihat, dan kalau dia bisa melihat, maka dia bisa menerima. Ya kan? Nah, saya mau tanya sama saudara, kira-kira Abraham waktu itu dia lihat tidak tanah itu? Waktu disuruh lihat utara selatan, kira-kira dia lihat dengan mata jasmani atau dengan mata rohani? Jadi saudara, Abraham itu dia tidak lihat dengan mata jasmaninya dia. Karena mata jasmaninya dia, menurut saudara, bisa tidak dia lihat seluruh Israel dengan mata jasmaninya? Tidak bisa, saudara. Saya percaya Abraham juga manusia biasa, matanya juga sangat terbatas. Tidak mungkin dia bisa lihat Israel sampai ujung, utara, selatan, timur, barat. Tidak mungkin, matanya terbatas, saudara. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah, Bram, kamu harus lihat dengan mata rohanimu. Inilah dianoia, dengan imajinasimu. Maka engkau akan menerimanya. Dan aku akan menjadikan apa? Keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, Tuhan kasih gambaran tentang debu tanah. Keturunan Abraham itu akan seperti debu tanah. Keturunanmu akan dapat dihitung juga. Ayat 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Jadi Abraham disuruh apa? Bersiap untuk menjalani. Menurut saudara kira-kira Abraham sungguh-sungguh jalan keliling seluruh Israel? Kalau hari ini mungkin bisa. Karena kita mungkin ada mobil, kita bisa keliling seluruh Israel. Tapi zaman dulu kan tidak ada kendaraan. Bagaimana dari utara sampai selatan mereka keliling. Tanah yang dijanjikan Tuhan buat Abraham, itu luas sekali, saudara. Makanya sampai hari ini kenapa Israel bertempur. Karena mereka tahu, mereka punya hak atas tanah yang dijanjikan Tuhan buat Abraham. Dan ini tertulis dalam Alkitab, kita tidak sedang bicara politik. Tapi kita sedang bicara apa yang tertulis ribuan tahun yang lalu di Alkitab. Dan itu akan digenapi, saudara. Menurut saudara, jalani dulu baru diberikan atau diberikan dulu baru dijalani?
Firman-Nya bilang apa? Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab pada mula akan jalani dulu baru diberikan atau diberikan baru dijalani. Tuhan bilang kamu jalani dulu, maka akan kuberikan. Tapi Abraham jalani tidak? Ayat 18 kita lihat ya. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Perhatikan kata menetap. Kalau menetap itu berarti dia menjalani tidak? Tidak. Dia tidak menjalani. Dia cuma menetap di situ. Loh, berarti dia tidak taat Tuhan dong. Tuhan suruh jalani kok dia tidak jalani. Nah, saudara harus mengerti ini. Tuhan suruh jalani bukan berarti dia jalani secara fisik. Saudara tahu hari ini ada teknologi namanya virtual, 3 dimensinya. Saudara bisa putar seolah-olah saudara ada di sana, saudara menjalani itu. Dari sudut ke sudut kota itu. Jadi nanti saudara tidak perlu harus susah-susah pergi ke satu tempat dengan naik pesawat atau apa. Saudara tinggal pakai itu kacamata virtual. Saudara tinggal bilang saudara mau ada di mana. Saudara akan ada di tempat itu dari gang-gangnya semua dibuat persis saudara seperti ada di situ sungguh-sungguh saudara. Tapi tahukah saudara, teknologi yang manusia buat itu sudah kuno. Ternyata Tuhan sudah buat teknologi itu jauh sebelum segala sesuatu ada. Yaitu apa? Di dalam imajinasi manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan daya imajinasi yang luar biasa. Saudara tahu? Itu daya imajinasi yang Tuhan kasih, Tuhan ciptakan buat saudara. Jangan pakai salah itu saudara. Tuhan bilang, jalanilah negeri itu panjang dan lebarnya, maka akan kuberikan kepadamu. Dengan kata lain, janji Tuhan kita dapatkan dengan cara yang pertama kita harus bisa lihat itu. Bahkan sebelum kita menerimanya, kita harus bisa menjalani itu. Bahkan sebelum kita lihat secara fisik, maka ketika kita bisa melihat itu, kita bisa menjalani itu, maka kita akan mendapatkan janji Tuhan itu. Saya mau bilang hari ini sebagai orang percaya, semua janji Tuhan, itu Tuhan sudah bayar buat hidup saudara. Tidak ada satupun janji Tuhan yang Tuhan belum kerjakan buat hidup saudara dan saya. Di dalam Efesus pertama ayat yang ketiga, mari kita buka. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah, katakan telah. Kalau telah itu sudah atau belum? Telah mengaruniakan kepada kita segala, katakan segala. Kalau segala itu berapa persen? 100% Tuhan sudah kerjakan, Dia sudah bayar buat kita melalui kematiannya di atas kayu salib, hidupnya saja Dia berikan. Dan semua janji-janji Tuhan yang lain itu ada di dalam dirinya saudara. Waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu satu paket dengan segala sesuatu janjinya yang lain. Makanya kita beda dengan orang-orang New Age Movement. Orang New Age Movement, mereka selalu mengajarkan positive thinking, tapi mereka tidak tahu kenapa mereka bisa positive thinking. Mereka mengajarkan kekuatan pikiran, tapi mereka tidak tahu kenapa mereka bisa lakukan itu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kenapa kita bisa berpikir positif. Tapi bukan berpikir positif sebenarnya, berpikir pikiran Kristus. Karena di dalam Kristus semua janjinya adalah ya dan amin. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan janji Tuhan itu? Kita bukan sekedar klaim-klaim sembarangan, saudara. Kita tahu semua janji kita ada di dalam Kristus. Yang pertama kita harus kenal siapa Kristus itu. Kita harus tahu apa yang Dia kerjakan buat kita. Kita harus tahu betapa Dia mencintai hidup kita. Dia bayar kita dengan harga yang mahal. Dia tebus kita bukan dengan sesuatu. Kalau kita bisa menjalani hidup yang baik, kalau kita bisa mendapatkan janji Tuhan, karena 2000 tahun yang lalu ada seorang pribadi yang bayar buat kita. Amin saudara. Jadi saudara, yang pertama kita harus bisa melihat, katakan melihat. Melihat ini sekalipun engkau belum menerimanya. Ya,
Engkau harus bisa melihat dulu. Engkau melihatnya di dalam alam roh saudara, di dalam dianoia saudara. Waktu engkau bisa melihat itu, maka engkau akan menerimanya. Amin saudara. Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara, pada fase ini, ya tadi umur Abram waktu dia di Kejadian 13 itu kurang lebih 79 tahun. Umur Abram waktu dia menerima visi itu yang pertama, Kejadian 13, umurnya adalah 79 tahun. Nah di Kejadian 15, ini umur Abraham itu sekitar 84 tahun. Jadi ada 5 tahun saudara. Pada waktu dia berumur 84 tahun, visi Tuhan itu udah terjadi belum buat hidupnya? Belum. Makanya saudara, kadang-kadang kita tidak tahu persis kapan waktunya Tuhan. Mungkin kau dapat janji Tuhan baru tahun lalu. Ada yang dapat janji Tuhan udah 5 tahun yang lalu. Tapi mungkin hari ini belum terjadi. Terus kemudian kita mulai capek, kita mulai bosan, kita mulai tidak percaya lagi sama Tuhan. Kita mulai menyerah dalam hidup ini. Pernahkah saudara merasa seperti itu? Tapi tahukah saudara kabar baiknya? Sekalipun kita capek datang sama Tuhan. Sekalipun kita mungkin bisa menyerah percaya sama Tuhan. Dia adalah pribadi yang tidak pernah menyerah datang sama hidup saudara. Dia adalah pribadi yang selalu datang kepada hidup saudara untuk memegang tangan saudara. Mungkin tangan kita bisa lepaskan tangannya dia, tapi tangannya dia tidak pernah melepaskan tangan saudara. Sekali saudara dipegang sama Tuhan, dia akan terus pegang saudara untuk selama-lamanya. Mungkin kita bisa merasa jauh dari Tuhan. Mungkin kita bisa saya tidak merasakan Tuhan dalam hidup ini. Tapi kita punya Tuhan yang selalu tidak pernah menyerah untuk datang sama hidup saudara. Amin saudara. Dan ini yang dialami oleh Abram. Dia dapat janji Tuhan. Dia udah lihat itu. Tapi dia belum ngalamin itu saudara. Tuhan bilang apa? Jangan takut Abram. Akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, bukan upahmu akan sangat besar, tapi I am your exceedingly great reward. Tapi dia bilang ini, Bram, aku ini upahmu Bram. Upahmu itu bukan yang lain. Aku ini perisaimu Bram. Aku ini perlindunganmu Bram. Mungkin hari ini ada saudara yang sedang takut menjalani hidup ini. Hari ini ada saudara yang sedang takut menghadapi masa depan dalam hidupmu. Kita ada di masa-masa yang dunia sedang mengalami masa sulit saudara. Kita akan masuk di masa di mana dunia belum pernah alamin hal-hal yang seperti ini sebelumnya. Kita akan masuk dalam masa kegelapan. Saudara lihat di dunia sekarang, ini perang di mana-mana, resesi ekonomi di mana-mana. Kejadian-kejadian yang ada saudara. Dunia memang akan tambah gelap. Makanya Tuhan bilang, ini juga profetik buat anak-anak Tuhan di tempat ini. Yang menjadi upahmu bukan sesuatu. Yang menjadi upahmu bukan apa yang ada di dunia. Tapi Tuhan sendiri akan menjadi upahmu. Arti Tuhan mau bilang gini, sekalipun dunia ada resesi. Tapi kalau engkau tahu, engkau dalam tangan Tuhan. Engkau tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Karena upahmu bukan sesuatu. Tapi upahmu adalah Tuhan. Amin saudara. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Jadi Abram itu dapat janji Tuhan tidak kalau dia akan punya anak? Dapat janji Tuhan tidak kalau dia akan punya anak? Dapat, bukan cuma anak, keturunannya akan seperti debu tanah. Tapi di pasal ini kira-kira dia percaya tidak janji Tuhan akan terjadi? Ini seperti Tuhan, Abram bilang di Tuhan, Tuhan tuh omong kosong. Lagi kata Abram, engkau tidak akan memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti yang menjadi ahli waris. Ini kira-kira bahasa yang percaya atau tidak percaya? Sebenarnya kita sering kali seperti itu. Dapat janji Tuhan, tapi dalam masa penantian kita mulai kecewa sama Tuhan. Karena apa yang kita harapkan tidak terjadi seperti apa yang janji Tuhan berikan sama hidup kita. Ada di tempat ini? Tidak ada ya, semuanya terjadi, wah luar biasa saudara.
Kayaknya saya sendiri yang pernah ngalamin seperti itu. Semua kita kalau doa langsung dijawab, luar biasa ya. Saudara, Abraham kasih kita sebuah contoh. Dia ngalamin itu dan dia sempat mungkin kecewa juga sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, mana buktinya? Tapi gitulah Tuhan kita, saudara. Sekalipun dia dibegitukan sama Abraham, dia itu tidak langsung dihukum, diusir, ditinggalkan. Saudara tahu, sekalipun Abraham seperti itu, tidak pernah sekalipun Tuhan itu hukum Abraham, dia kasih tinggal Abraham. Dia bilang, ya sudah, lu mau percaya sudah, di sana. Tidak ada, saudara. Dengan cara yang sama, kita adalah keturunan Abraham. Seringkali kita juga tidak percaya sama Tuhan. Seringkali kita bisa menyerah untuk mempercayai janji Tuhan. Tapi percayalah, dengan cara yang sama dia memperlakukan Abraham. Dengan cara yang sama juga dia memperlakukan saudara dan saya. Dia tidak pernah menyerah buat hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah hukum kita dengan sakit penyakit. Dia tidak pernah hukum kita dengan kecelakaan. Dia didik kita. Waktu kita tidak percaya, dia akan didik kita. Tapi dia tidak pernah didik kita dengan kecelakaan, sakit penyakit, bahkan kematian. Dia Tuhan yang ada buat kita. Amin, saudara. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dia yang akan menjadi ahli warismu. Ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar, serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ingat tadi di Kejadian 13, Tuhan menunjukkan apa? Debu tanah, betul? Tuhan kasih penglihatan sama Abraham apa? Keturunanmu akan seperti debu tanah. Abraham mulai ragu, Abraham mulai bimbang. Nah, Kejadian pasal 15, Tuhan kembali tunjukkan sama Abraham. Abraham, mari lihat di sini, lihat ke langit. Hitung itu bintang-bintang. Yang pertama, Tuhan bawa untuk lihat debu tanah. Yang kedua, Tuhan bawa untuk lihat bintang-bintang. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Tuhan nyatakan janjinya dengan ciptaannya. Ada debu tanah, ada bintang-bintang. Biasanya debu tanah itu saudara bisa lihat waktu siang atau waktu malam. Kalau malam saudara tidak bisa lihat debu tanah kan? Gelap mana bisa lihat? Debu tanah hanya bisa dilihat waktu siang. Bintang-bintang biasanya dilihat kapan? Malam. Sekalipun kisah ini saudara tahu? Pastor Paul pernah sharing di tempat ini. Waktu Tuhan bawa Abraham lihat bintang, itu waktu siang loh saudara. Waktu siang. Bintangnya ada, tapi kalau siang kan susah dilihat. Makanya Abraham percaya bukan dengan mata jasmania, dengan mata rohaninya. Sekalipun itu ada, tidak bisa dihitung saudara, betul? Tapi kenapa? Yang satu siang, yang satu malam. Sebenarnya Tuhan mau bilang gini, entah engkau sedang menjalani waktu siang, entah engkau sedang menjalani waktu malam. Tetaplah percaya, di siang hari ada janji Tuhan, di malam hari juga ada janji Tuhan. Siang hari mungkin hidupmu sedang baik-baik, sedang tidak ada masalah, sedang nyaman-nyaman. Di situ janji Tuhan ada. Tapi waktu engkau mengalami malam, gelapnya malam, seperti engkau merasa hidupmu tidak ada pengharapan, di situ pun janji Tuhan tetap ada buat hidup saudara. Amin saudara. Mazmur pasal yang ke-19 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan apa? Pekerjaan tangannya. Saudara tahu, zaman dahulu kan zaman Abraham belum ada Alkitab, betul? Belum ada firman Tuhan. Dialah yang menjadi hari ini kita bisa baca firman, betul? Zaman dulu kan belum ada Alkitab. Bagaimana Tuhan menyatakan janjinya? Kalau dulu, kalau sekarang saudara lihat janji Tuhan, saudara harus lihat dari firman Tuhan. Janji Tuhan tidak bisa keluar dari firman Tuhan. Ini yang membedakan kita dengan orang-orang New Age Movement saudara. Orang-orang New Age Movement mungkin mereka lihat apa, mereka bayangkan, mereka berpikir positif, mereka berharap itu terjadi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, janji Tuhan itu harus di dalam Kristus dan apa yang Tuhan berikan buat kita di dalam firman-Nya. Waktu Abraham disuruh lihat di langit, kira-kira Tuhan sedang beritakan apa sama Abraham?
Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu apa? Percayalah Abraham kepada Tuhan, apa yang dia percayai? Janjinya, tapi lebih spesifik apa? Apa yang Tuhan cerita di langit itu? Bintang-bintang. Bintang-bintang itu tentang siapa? Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara tahu, ayat ini sebenarnya bicara tentang Injil. Jadi tahukah saudara, waktu Tuhan bilang sama Abraham, Abraham lihat ini di langit ada bintang-bintang. Ya, sebenarnya kita lihat tahu zodiak-zodiak. Sebenarnya itu menceritakan tentang Injil, saudara. Nanti ada waktu kita akan sama-sama belajar itu, saudara. Tapi di Galatia, Rasul Paulus berkata, dan Tuhan memberitakan Injil kepada Abraham. Dan Abraham percaya, oleh karena itu Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Kapan itu? Di sini kisahnya. Waktu Abraham dengar tentang Injil melalui bintang-bintang itu. Injil itu bicara bukan tentang sesuatu. Injil itu bicara tentang seseorang, namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Waktu dia dengar tentang Injil, jadi Abraham itu saudara, dia dengar tentang Yesus, tapi dia belum alamin itu. Dia masih lihat apa yang ada di depan. Tuhan kasih tahu nanti keturunanmu akan ada yang menjadi berkat buat segala bangsa. Dia naik di atas kayu salib, dia akan menjadi berkat. Saya tidak tahu secara detail seperti apa, yang pasti Injil itu bicara tentang karya Kristus. Injil itu bukan bicara yang lain. Kalau saudara bilang dengar Injil, tapi saudara tidak dengar karya Kristus, itu bukan dengar Injil, saudara. Injil itu bicara tentang karya Kristus, dia manusia yang, dia Allah jadi manusia, dia naik di atas kayu salib, menanggung setiap dosa kita, dia mati dan dibangkitkan, dia berikan hidupnya buat kita, itulah Injil, saudara. Kita lihat apa yang sudah terjadi. Peristiwa kayu salib, itu peristiwa yang sudah terjadi. Abraham mempercayai apa yang belum terjadi ada di depannya. Tapi kita mempercayai apa yang sudah terjadi. Persamaannya apa? Kita mempercayai hal yang sama, yaitu tentang apa? Tentang Injil. Dan karena kita mempercayai hal yang sama, kita juga dibenarkan dengan cara yang sama. Amin, saudara. Nah, hari ini bagaimana saudara dengar Injil? Waktu engkau dengar Injil, engkau dengar berita Yesus, engkau dengar karya Kristus, disitulah engkau bisa dapatkan janji Tuhan. Tadi saya katakan, janji Tuhan itu bukan sembarang-sembarang. Tapi janji Tuhan itu kita dapatkan waktu engkau baca firman, waktu engkau dengar firman, dan firman itu bicara tentang Kristus. Waktu engkau menyembah Tuhan dan Kristus menjadi pusat dari penyembahanmu. Waktu engkau dengar firman, tiba-tiba engkau seperti rasakan, iya, Tuhan bicara, aku akan pulihkan rumah tanggamu. Kalau engkau rasa seperti itu, pegang itu. Ambil itu. Tapi kalau engkau dengar Tuhan bilang, aku akan hancurkan hidupmu, itu bukan Tuhan, saudara. Itu bukan Tuhan, itu suara yang lain, saudara. Tapi kalau engkau dengar, engkau rasakan, waktu engkau menyembah Tuhan, makanya waktu kita menyembah Tuhan, dianoia kita harus benar. Imajinasi kita harus sepakat dengan apa yang kita nyanyikan. Karena apa? Seringkali waktu kita bilang, Tuhan baik, pikiran kita melayang-layang. Ada tidak di tempat ini? Tidak ada ya. Kita semua sepakat ya. Kalau kita bilang Tuhan baik, wah hati kita semua juga merasakan, mengimajinasikan betapa baiknya Tuhan. Atau ada yang waktu menyanyi, sebab Tuhan baik. Waduh, pulang sebentar makan apa ya? Aduh, sebentar sore saya mau buat apa ya? Itu tidak klop, saudara. Itu tidak klop. Yang Tuhan mau, ya, waktu engkau dengar firman seperti ini, imajinasimu dengan apa yang kau perkatakan itu sepakat. Waktu engkau sungguh-sungguh dengar, engkau dapat rema, disitulah engkau bisa dapatkan janji Tuhan dalam hidupmu. Nah, kalau engkau bisa lihat janji Tuhan, lihat itu. Pegang itu. Firman Tuhan berkata, kalau kita berdoa, Markus 11 ayat 24, kalau kita berdoa,
kita harus percaya kita sudah menerimanya, maka kita akan menerimanya. Apa yang kita terima? Yaitu janji Tuhan. Maka kalau saudara datang dengar firman, menyembah Tuhan, sungguh-sungguh saudara. Karena disitulah engkau bisa mendengarkan janji Tuhan itu dinyatakan buat hidupmu. Engkau bisa dapatkan janji Tuhan. Engkau bisa rasakan, ya Tuhan mau aku disembuhkan. Tuhan tidak pernah kasih kita sakit penyakit. Kesembuhan itu juga janji Tuhan. Kalau hari ini engkau sakit, terima janjinya. Pegang itu, lihat itu. Aku percaya Tuhan, aku sudah sembuh. Lihat itu, oleh bilur-bilurmu Tuhan, engkau menyembuhkan sakit penyakitku. Lihat itu, ambil itu. Kejadian 17, ketika Abraham berumur 99 tahun. Berapa umurnya? Pertama kali kejadian 13 umur Abraham 79 tahun. Kira-kira udah berapa tahun? 79 sampai 99 berapa tahun? 20 tahun. Janji Tuhan sudah digenapi belum? Ada yang sudah berdoa 20 tahun untuk janji Tuhan? Tetap percaya, ada orang udah menyerah saudara. Ada orang udah kecewa, ya Abraham juga kecewa, Abraham juga menyerah. Tapi Tuhan datang lagi sama dia, Tuhan nyatakan lagi, suruh lihat lagi. Ya, makanya saudara kalau kecewa tetap datang ke gereja. Amin. Karena saudara datang ke gereja, diingatkan lagi, lihat lagi janji Tuhan buat hidup saudara. Amin saudara. Karena kalau saudara tidak datang pada Tuhan, saudara tidak bisa lihat janji Tuhan. Kalau saudara tidak lihat janji Tuhan, saudara akan lari daripada dia. Nah firman Tuhan bilang gini saudara, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah El Shaddai. El Shaddai pertama kali muncul di sini. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Maksudnya apa? Abraham, kamu kan udah berusaha dengan kekuatanmu. Saya tidak mau bahas banyak di sini. Jadi Abraham itu sempat lari, dia sempat pakai kekuatannya sendiri. Akhirnya lahirlah Ismail. Tuhan sepertinya mundur dari dia. Tuhan tidak pernah mundur, Tuhan tunggu sampai kekuatannya habis. Sampai umur 99 tahun secara medis tidak bisa lagi. Dia sudah tidak punya kuasa apa-apa untuk bisa menggenapi janji Tuhan, baru Tuhan datang. Abraham, usahamu tidak bisa. Akulah Allah El Shaddai. Aku Allah yang maha kuasa. Hiduplah dekat sama aku. Ini artinya gini, hiduplah dekat sama aku. Maka engkau bisa tidak bercela. Kalau engkau dekat sama aku, engkau tidak bercela. Next ayat yang kedua. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Diulangi lagi janji Tuhan. Diulangi lagi janji Tuhan saudara. Ayat yang ketiga. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Ayat yang keempat, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Diulangi lagi saudara. Ayat yang kelima, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Apa yang dirubah sama Tuhan? Namanya dirubah. Abram artinya apa? Bapak yang besar. Bapak besar bagus tidak artinya? Bapak besar, bapak yang mulia. Bagus saudara. Tapi bapak segala bangsa itu artinya lebih dalam saudara. Artinya dia harus punya anak baru bisa menjadi bapak segala bangsa. Betul tidak? Jadi Tuhan rubah namanya supaya apa? Supaya perkataannya berubah. Di umur 99 ini saudara, baru Tuhan suruh perkatakan. Kira-kira berapa bulan dia memperkatakan namanya berubah? Berapa bulan sampai dia dapat janji Tuhan? Umur 100 itu anaknya Ishak lahir. Tuhan bilang tahun depan pada waktu ini juga anakmu lahir. Jadi kira-kira berapa bulan dia memperkatakan? 9 bulan itu kan dalam kandungan. Jadi 3 bulan. 3 bulan saja semenjak perkataannya berubah, di situ janji Tuhan itu tergenapi. Tapi saudara lihat, berapa lama dia harus melihat? Berapa? Umur 79 sampai umur 99 berapa tahun? 20 tahun. Berapa lama dia harus merubah perkataannya? 3 bulan. Banyak orang, terutama kita seringkali orang-orang karismatik sering penekanan di perkataan. Tidak salah sih perkataan.
Tetapi apa yang kita perkatakan itu harus setelah apa yang kita lihat. Saudara tidak bisa memperkatakan apa yang tidak saudara lihat. Saya maksudkan bukan apa yang saudara lihat secara fisik, tapi apa yang saudara lihat dalam janji Tuhan buat hidupmu. Kalau engkau belum bisa lihat janji Tuhan buat hidupmu, maka engkau tidak bisa memperkatakan janji Tuhan itu. Makanya minta supaya engkau melihat janji Tuhan itu di dalam hidupmu. Kalau engkau bisa melihat janji Tuhan itu buat hidupmu, maka di situ engkau bisa memperkatakan janji Tuhan itu. Amin, saudara. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya apa? Meluap dari. Jadi apa yang di hati itu harus sepakat dengan apa yang di mulut. Kalau engkau belum bisa melihat janji Tuhan, engkau memperkatakan, engkau belum bisa mempercayai itu, saudara. Sehingga itu tidak terjadi. Minta sama Tuhan, Tuhan aku mau lihat janjimu. Waktu engkau bisa lihat janji Tuhan, pegang itu. Dan setelah engkau bisa lihat, engkau perkatakan itu. Ini fase di mana Abraham mulai dirubah perkataannya, karena dia bisa melihat janji Tuhan itu, saudara. Waktu engkau bisa lihat janji Tuhan buat hidupmu. Waktu engkau bisa lihat janji Tuhan buat keluargamu, buat pekerjaanmu, buat masa depanmu. Dan saya percaya janji Tuhan bukanlah janji yang buruk, saudara. Dia tidak pernah merencanakan kecelakaan. Dia adalah Bapa yang baik. Amin, saudara. Waktu engkau dengar firman seperti ini, mungkin ada saudara yang dapatkan impresi dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku mau pulihkan rumah tanggamu. Kalau engkau dapatkan itu, pegang itu. Itu janji Tuhan. Pegang itu, lihat itu. Kalau engkau sudah dapatkan itu, perkatakan itu, saudara. Amin, saudara. 2 Korintus pasal 4. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu apa? Aku berkata-kata. Aku percaya itu apa? Aku percaya itu adalah aku melihat itu sudah ada buat hidupku. Amin. Aku percaya itu apa? Aku melihat bahwa Tuhan itu sudah kasih buat aku. Aku percaya itu apa? Sekalipun aku belum lihat secara mata jasmani. Abraham bilang, aku udah lihat secara mata rohani. Waktu dia bisa lihat secara mata rohaninya, disitulah dia bisa mengalami, dia menerima itu. Aku percaya, aku melihat dengan mata rohaniku. Sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga apa? Berkata-kata. Iman itu simple. Engkau percaya, maksudnya percaya apa? Sekalipun engkau belum melihat dengan mata jasmanimu, tapi engkau melihat dengan mata rohanimu. Apa yang kau lihat? Janji Tuhan. Janji Tuhan itu di dalam mana? Di dalam Kristus. Waktu engkau bisa lihat betapa Tuhan mencintai hidupmu. Betapa Tuhan itu baik dalam hidupmu. Disitulah pintu terbuka buat janjinya dinyatakan buat hidupmu. Makanya kita mesti punya hati yang selalu terbuka sama Tuhan. Ya, kita kalau dalam keadaan down seperti apapun, kita selalu datang sama Tuhan. Karena waktu kita datang sama Tuhan, itu kesempatan Tuhan bukakan janjinya buat hidup kita. Waktu kita tangkap itu, saudara, kita ambil itu, kita perkatakan itu. Dan waktu kita perkatakan, firman Tuhan berkata, aku percaya, aku melihat, aku perkatakan. Dan firman Tuhan berkata, waktu kita berdoa, yang terakhir Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja itu apa? Janji Tuhan. Janji Tuhan di dalam Kristus. Dia sudah menyediakan segala sesuatu buat hidup kita. Amin, saudara. Sebenarnya kita percaya bahwa ada janji Tuhan buat hidupmu. Ada janji Tuhan buat setiap area kehidupanmu. Tuhan itu bukan waktu engkau punya masalah baru dia sibuk di surga cari jawabannya. Tuhan itu dia sudah menyediakan semua jawaban untuk semua pergumulanmu. Bahkan sebelum engkau mengalami masalah itu. Bagian kita adalah ketika kita datang sama Tuhan, kita buka hati kita dapatkan janjinya. Lihat janjinya itu. Waktu engkau melihat itu sudah ada, engkau sedang percaya
Dan waktu engkau percaya, engkau perkatakan. Dan engkau melihat, engkau menerimanya. Amin saudara.